Good morning Maranatha. Selamat pagi untuk Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Kembali bertemu dengan saya Diana Arwastuti yang hari ini akan membacakan sedikit renungan untuk kita berikan hari ini di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu izinkan saya berdoa untuk kita semua pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, untuk segala berkat yang Kau berikan pagi hari ini kami ucapkan syukur kami untuk setiap napas kehidupan, untuk setiap penyertaan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau masih mengizinkan kami untuk kembali bekerja di dalam tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai struktural maupun juga Tuhan sebagai penyangga daripada semuanya itu di dalam TAT ataupun TKT. Tuhan, kami percaya di dalam kehidupan kami tidak ada yang terjadi karena ketidaksengajaan atau hanya karena kebetulan semata. Kami percaya Tuhan Engkau ada di depan kami, berjalan memimpin kami. Engkau ada di sekeliling kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami, dan Kau ada di belakang kami untuk mendorong kami Tuhan di dalam setiap nafas dan kehidupan kami. Di dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami berdoa, pakailah kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjalankan kemuliaan-Mu. Karena di dalam kehidupan kami yang hina ini Tuhan, kami tahu hanya Engkau Tuhan yang menjadi juru dan jangkar kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adapun pembacaan yang akan kita bacakan hari ini berasal dari Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema menghadapi penolakan. Sebagai ayat mas, titik fokus kita berbicara hari ini, kita akan ambil dari ayat kelima, dari Lukas 9 ayat kelima yang berbunyi demikian. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Santi, seorang mahasiswa magang di sebuah perusahaan ekspedisi. Hari itu banyak pekerjaan. Santi melihat ada satu divisi, yaitu divisi operasional, terutama di bagian penyortiran yang sedang kerepotan. Santi menawarkan diri untuk membantu kepada para staf yang sedang menyortir barang. Namun, dia diusir oleh seseorang staf karena dianggap mengganggu. Santi tidak berkecil hati, ia lantas membantu di rute pengiriman. Para murid dalam bacaan kita hari ini tengah menjalani pengutusan oleh Yesus. Yesus tidak mengutus mereka dengan tangan kosong. Para murid dibekali dengan tenaga, kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Namun mereka tidak boleh membawa bekal sebagai kesiapan mereka bergantung kepada pemeliharaan ilahi. Yesus pun menyiapkan para murid untuk menghadapi penolakan. Jika ada yang tidak mau menerima para murid, mereka diminta untuk keluar dari kota terkait dan mengebaskan debu. Mengebaskan debu dalam konteks ini artinya adalah tanda agar para murid fokus ke tempat yang siap menerima. Dalam hidup ini mungkin saja kita menghadapi berbagai penolakan. Penolakan proposal riset, penolakan cinta, penolakan proposal magang, atau pendapat yang tidak dihargai dalam suatu percakapan. Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk tidak kena mental saat menghadapi penolakan. Apalagi ia sudah memberi bekal pemeliharaan ilahi. Kita perlu fokus untuk mengerjakan apa yang baik di tempat yang menerima kita. Refleksi kita pada saat ini adalah jika ada pemeliharaan ilahi bersama kita, disitulah kita perlu teguh melangkah. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, bekal apa yang Anda anggap paling berharga di dalam hidup ini? Dan apakah itu cukup untukmu?
kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan suara-Mu untuk kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berada di sisi kami, bukan sebagai seteru kami, bahkan ketika kami masih menjadi seteru-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang harus kami hadapi. Di dalam kehidupan ini, Engkau memberikan kami kekuatan untuk mendewasakan diri kami, pemikiran untuk menerima hal-hal yang mungkin kami tidak anggap itu sebagai sesuatu yang layak buat kami. Kau tahu Tuhan, sebelum kami mengalami penolakan, terlebih dahulu Engkau sudah ditolak oleh dunia. Dan Engkau mengajarkan kami sikap batin yang sangat baik Tuhan, ketika kami harus mengalami penolakan demi penolakan. Bahwa kami tidak perlu berkecil hati, kami tidak perlu merasa rendah, karena Engkau ada buat kami yang kecil dan ditolak ini. Tuhan, ketika kami mendewasakan diri kami, ajari kami Tuhan untuk tidak menjadi tawar hati, tetapi kuatkan kami Tuhan untuk terus berpegang, bahwa ketika kelemahan kami sedang diuji, bukan Engkau yang menguji kami Tuhan, tapi semata-mata Engkau mengizinkan pengujian itu terjadi buat kami. Kehidupan kami, iman kami Engkau yang pegang. Ketika kami harus menjadi dewasa, Tuhan, kami percaya satu demi satu sudah Engkau pupuk di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami sudah Kau pegang untuk menjadi pemenang, bukan menjadi orang-orang biasa di dalam kehidupan. Pakai hati kami Tuhan. Jangan biarkan ada rasa sakit hati. Jangan biarkan ada rasa kecewa. Tetapi kuatkan kami dalam satu kehidupan menuju ke tahap yang lebih baik. Ketika manusia melihat itu sebagai sesuatu kekalahan, biarlah Tuhan Kau yang pakai kekalahan yang mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu di dalam segala rencana yang Kau pakai dan Kau pandang baik untuk kehidupan kami. Tuhan, inilah kami yang mau mendengar suara-Mu, pakai kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami berserah di dalam kehidupan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di dalam kehidupan Maranatha, mulai dari pucuk pimpinan terdepan, sampai dengan orang-orang yang Kau izinkan hadir di dalam pelengkap-pelengkap kehidupan kami. Tuhan, setiap porsi, setiap bagian Kau yang pegang, Kau kuatkan, agar tidak ada saling iri hati, agar tidak ada saling memanfaatkan, agar jangan ada ketertolakan, tetapi penerimaan masing-masing di dalam bagian yang sudah Kau pakai, supaya kami menjadi harmonis, menjadi satu keluarga sivitas yang Kau izinkan ada di Maranatha. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Izinkan saya untuk membaca visi dan misi kita sebagai Sivitas Universitas Kristen Maranatha. Visi, Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Akhir kata dari saya, salam integrity, care, and excellence.